Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwel Rahmayani. Nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi akuntansi. Saat ini saya sudah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dosen pengampu yang saya hormati Ibu Desi Arigawati. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian Indonesia. Berikut pengertian kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muanananga, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, menurut Budiono Moneter, yaitu kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang, sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh, dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Yang terakhir, menurut M. Natsir, kebijakan moneter adalah segala tindakan atau upaya Bank Sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter atau uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas rasio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Lalu kebijakan yang keempat yaitu kebijakan kredit ketat. Kredit ketat diberikan Bank Umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Lalu yang terakhir, kebijakan dorongan moral. Bank Sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Lalu kita selanjutnya membahas jenis-jenis kebijakan moneter.
Kebijakan moneter dilakukan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap stabil, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Secara umum ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Lalu yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Lalu selanjutnya tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework dan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter, seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Jika dirangkum, maka tujuan kebijakan moneter diantaranya yang pertama yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan uang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Lalu yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Lalu berikutnya penyebab terjadinya kebijakan moneter.
Kita semua pasti tahu tentang krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu nilai mata uang benar-benar di bawah. Semua harga barang naik yang bisa disebut inflasi karena naik secara terus-menerus. Dan juga para investor yang seharusnya berinvestasi kepada negara tapi memilih untuk berinvestasi dengan luar negeri. Itu semakin membuat negara jatuh perekonomiannya karena tidak adanya pemasukan dari investor. Pada saat itu juga melemahnya sistem di perbankan. Karena itu semakin banyak bank-bank bermunculan pada tahun itu, dan juga manajerial bank dan apapun yang berada dalam bank tersebut masih belum diawasi dengan ketat. Karena dengan semua masalah yang terjadi, alasan terbuatnya kebijakan moneter ini. Lalu berikutnya kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank utama di Indonesia membuat dan mengangkut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Adanya kerangka ini menjadikan Bank Indonesia lebih terarah menuju targetnya. Kerangka ini mulai dijalankan pada Juli 2005 lalu. Apa yang dimaksud dengan ITF? ITF ditandai dengan pengumuman kepada publik akan target inflasi yang akan dicapai untuk tahun mendatang yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena inflasi yang rendah, terutama stabil, adalah tujuan kebijakan moneter. Sebelumnya, Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter dengan menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan ini. Kebijakan moneter ditandai dengan akuntabilitas kebijakan kepada publik dan bersifat transparansi. Berdasarkan operasionalnya, kebijakan moneter ini dilihat dari penetapan suku bunga, kebijakan yang menjadi harapan akan mempengaruhi suku bunga pasar, suku bunga deposito, dan juga suku bunga kredit perbankan. Karena dari semua suku bunga ini, maka yang berakhir adalah hasil akhir dan inflasi. Bisa disimpulkan, ini semua bertujuan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan tepat sasaran. Sebuah definisi dari definisi tertentu seperti indeks harga konsumen dan dalam kisaran yang diinginkan. Cara mencapai target inflasi yang diinginkan adalah dengan cara melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral, khususnya suku bunga target. Tingkat bunga dilihat dari tingkat antar bank, di mana bank akan meminjamkan semalam untuk keperluan kas. Target suku bunga dipertahankan menggunakan pasar terbuka menurut jangka waktu tertentu. Cara mempertahankan konstan suku bunga pun memiliki durasi bervariasi antara bulan dan tahun. Biasanya target suku bunga akan ditinjau tiap bulan atau kuartalan oleh komit kebijakan. Perubahan suku bunga dibuat untuk tanggapan berbagai indikator pasar dalam upaya mempengirakan tren ekonomi agar pasar tetap pada jalurnya dan mencapai inflasi yang ditetapkan. Lalu yang terakhir, contoh kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan menetapkan cash ratio. Kebijakan moneter berperan dalam mengatur suatu presentasi cadangan minimum yang berada pada bank berdasarkan jumlah uang yang tersebar di masyarakat. Pemerintah ingin menetapkan rasio presentasi dana cadangan minimum agar penyebaran uang tidak menjadi berlebihan sehingga tidak mengakibatkan inflasi. Yang kedua, kebijakan suku bunga kredit. Setiap bank pastinya perlu menyediakan layanan kredit untuk masyarakat. Setoran yang telah diberikan per bulan dari sebuah kredit pasti akan ditambah dengan bunga yang berlaku. Apabila jika bank tidak memiliki suatu kebijakan suku bunga, maka hasilnya perekonomian negara tidak akan menjadi stabil. Untuk itu, kebijakan moneter berfungsi sebagai penetapan suku bunga kredit agar ekonomi tetap stabil. Lalu yang ketiga, kebijakan suku bunga deposito. Kebijakan moneter pada suku bunga deposito fungsinya sama pada kebijakan suku bunga kredit. Apabila pemerintah menyatakan pada penyebaran uang bertambah,
maka pada suku bunga deposito akan dinaikkan. Apabila pemerintah menyatakan penyebaran uang berkurang, maka pada suku bunga deposito harus diturunkan. Dan yang keempat, kebijakan mempertahankan kestabilan harga. Perekonomian pada suatu negara sering sekali tidak stabil, seperti terjadinya inflasi. Inflasi adalah banyaknya uang yang telah beredar, sehingga akan membuat harga barang menjadi kenaikan. Apabila jika pada negara mengalami inflasi, maka kebijakan moneter akan berfungsi dalam mengurangi peredaran uang. Dengan begitu, laju pada perekonomian negara akan menjadi stabil kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang kebijakan moneter. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.